Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Selina Lauren, Vivi Hasna Fatina, dan Zahra Noviani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat corong pisah sederhana. Corong pisah adalah alat yang terbuat dari kaca, memiliki bentuk tabung kerucut dengan tutup pada bagian atas, dan pada bagian bawah terdapat keran yang berfungsi untuk mengalirkan zat cair di dalam corong pisah. Fungsi utama dari corong pisah adalah untuk melakukan pemisahan larutan campuran. Salah satu contohnya adalah pemisahan larutan campuran hasil metode ekstraksi. Berikut merupakan rancangan desain corong pisah sederhana yang akan kami buat. Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Yang pertama, botol mineral plastik 400 ml 2 buah. Pemilihan botol plastik dianjurkan menggunakan warna yang transparan agar perbedaan fasa yang terbentuk pada larutan dapat teramati. Sedangkan ukuran botol boleh bervariasi, disesuaikan dengan volume larutan yang akan dipisahkan. Yang kedua yaitu selang akuarium, digunakan sebagai tempat mengalirnya zat cair dari corong pisah menuju keran. Pemilihan selang yang baik adalah selang yang mempunyai diameter kecil, yaitu sekitar 8 mm. Yang ketiga adalah keran aerator-T. Pemilihan keran aerator yang baik adalah keran yang dapat mengalirkan suatu zat cair dari dalam corong pisah hingga zat dapat turun ke dalam wadah penampung. Selanjutnya yaitu bottle cage, digunakan sebagai klem karena dapat menopang berat corong pisah dan mampu memberikan posisi tegak dan stabil pada corong pisah. Lalu, papan kayu digunakan untuk membuat statif. Kemudian, siapkan pula gelas kaca sebagai wadah hasil pemisahan. Pemilihan wadah penampung dianjurkan menggunakan gelas yang transparan, sedangkan ukuran gelas boleh bervariasi disesuaikan dengan volume residu yang telah diprediksi. Serta, siapkan alat dan bahan lainnya, seperti lem tembak, gunting, styrofoam, palu, paku, dan silet. Potong 2 botol mineral plastik dan gabungkan bagian atasnya. Rekatkan menggunakan lakban bening agar kedua botol benar-benar menyatu. Ambil salah satu bagian tutup botol, kemudian lubangi sebesar diameter selang. Masukkan selang ke lubang pada tutup botol, lalu beri lem pada bagian dalam tutup botol secara merata. Setelah itu, pasangkan kembali tutup pada botol yang telah digabungkan. Siapkan papan kayu untuk alas statif dan tiang statif. Potong kayu tersebut menggunakan gergaji. Beri tanda untuk memasang tiang statif. Tancapkan paku agar tiang statif dapat berdiri dengan kokoh. Pasangkan klem pada tiang statif menggunakan baut. Lalu, buat penyangga botol dari styrofoam. Kemudian yang terakhir, pasangkan seluruh komponen alat yang telah dibuat. Sampel yang digunakan adalah campuran minyak dan air.
Sebelum memasukkan sampel, pastikan tutup botol dan keran dalam keadaan tertutup rapat. Setelah itu, lakukan pengocokan pada sampel. Selama proses pengocokan berlangsung, sesekali buka keran untuk mengeluarkan gas yang terdapat di dalam corong pisah. Lalu, simpan kembali corong pisah pada statif dan klem agar lapisan dua fasa dapat terbentuk dan teramati dengan jelas. Kemudian, lakukan pemisahan dengan cara membuka keran secara perlahan. Berdasarkan teori, lapisan atas merupakan minyak dan lapisan bawah adalah air. Hal ini terjadi karena air memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan minyak. Ketika lapisan minyak sudah terlihat pada bagian selang, tutup keran secara sigap. Usahakan agar air pada bagian selang sudah turun secara keseluruhan. Kemudian, tampung minyak pada wadah yang berbeda. Ini merupakan hasil pemisahannya. Wadah satu adalah air dan wadah dua merupakan minyak. Pada minyak yang telah dipisahkan, masih terkontaminasi dengan air. Hal tersebut diduga karena air yang telah dipisahkan belum turun seluruhnya dan masih menempel pada dinding keran, sehingga terbawa oleh lapisan minyak. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, yang pertama bahannya mudah ditemukan, harganya murah, dan banyak alternatif yang dapat digunakan. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang efektif jika digunakan dalam percobaan kuantitatif dan sulit melihat lapisan perbatasan antara dua fasa pada bagian keran. Hal ini disebabkan karena keran tersebut memiliki warna yang tidak tembus pandang. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.